Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, namun 2 tahun sebelumnya telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau Jakarta. Kongres Pemuda I atau Kerapatan Besar Pemuda dihadiri oleh perwakilan dan perhimpunan pemuda atau pemudi termasuk Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, pemuda kaum teosofi, dan masih ada banyak lagi. Tujuan Kongres Pemuda I antara lain mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud pertama untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta yang kedua adalah demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Namun Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan segera dilaksanakan. Kongres Pemuda II dilangsungkan oleh 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama Kongres menempati Gedung Katolike Jongelingen Bon atau Gedung Pemuda Katolik, sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung Os Java. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Serta 3. Memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari Kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II ini seperti Oi Kai Siang, John Lau John Hock, dan Tjo Dijen Kui. Namun asal organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Gedung yang nantinya menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar atau mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa bernama Xie Kwok Leong. Gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat kini diabadikan menjadi Museum Sumpah Pemuda. Namun susunan panitia Kongres Pemuda II sebagai berikut. 1. Ketua yaitu Sugondo Jojo Puspita dalam PPPI. Wakil Ketua RM Joko Marsaid di Jong Java. Sekretaris Muhammad Yamin di Jong Sumatera Bon. Bendahara Amir Syarifuddin Jong Batak Bons. Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Jong Islamiten Bon. Pembantu 2 R Katsosongkana dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 RCI Sendoek dari Jong Celebes. Pembantu 4 Johannes Laimena dari Jong Ambon. Pembantu 5 Muhammad Rokjani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Hadir pula Wek Rudolf Supratman yang memainkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda II dengan alunan biolanya. Lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan untuk pertama kali dalam kongres ini oleh Doli Salim yang tidak lain adalah putri dari Haji Agus Salim. Setelah melalui prosesi panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga,
kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini atau Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah, nantinya 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Makna yang terkandung bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan berbangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.